kerjaan Kasim nggak akan ada lagi. Terus buat apa ini kemarin dipotong tuh buat apa? Some eunuchs even reached the age of 100, a rarity at the time. Jadi ya buat yang pengen panjang umur, lu udah tahu kan harus apa kan? Kita bahas, apa ini nyebutnya ya? Masa lifestyle unik? Bukan lifestyle juga sih ini sih. Oh, lebih ke tradisi mungkin ya. Tradisi unik sekaligus ngeri di zaman dulu. Kenapa gue bilang ngeri? Soalnya tradisi ini tuh harus ngorbanin masa depan kita sebagai seorang laki-laki. Ngorbanin masa depan kita sebagai guys sejati sesuai kodrat kita. Kalau lu ingat, dulu kan kita sempat bahas kastrato ya. Penyanyi unik yang dihasilin dari anak laki-laki yang dikastrasi atau dikebiri sebelum mereka puber. Nah, sekarang gue mau bahas sesuatu yang berbau kastrasi lagi nih. Gue mau bahas sesuatu yang berbau potong-potong alat lagi. Iya, gue mau ngebahas soal Kasim Kerajaan. Kerjaan elit, tapi syaratnya tuh berat banget. Sampai harus dikastrasi, sampai harus dipotong ke laki-lakiannya. Mengorbankan masa depan demi kerjaan elit nih jatuhnya nih. Tapi dari dulu gue tuh penasaran, kenapa sih harus dipotong begitu? Dan bingungnya lagi, walaupun syaratnya harus dipotong, tapi kok tetap banyak yang minat ya jadi Kasim ya? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa Kasim-Kasim harus dipotong organ gainya di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kenapa Kasim-Kasim ini harus dipotong, sebelum itu gue mau jelasin dulu nih tentang sejarah praktek kastrasi ini. Sejarah praktek kebirai. Kalau menurut New World Encyclopedia, catatan paling awal tentang pengebirian yang disengaja tuh berasal dari kota Lagas di Sumeria, di abad ke-21 sebelum Masehi. Iya, jadi ternyata selama ribuan tahun, praktek potong alat cowok tuh udah banyak dilakuin buat tujuan-tujuan tertentu. Mulai dari hukuman buat para pelaku kejahatan, syarat buat jadi pelayan istana, cara buat jadi penyanyi kastrato, syarat jadi pejabat pemerintahan, sampai jadi komandan militer. Dan mereka, cowok-cowok yang udah dipotong ini, mereka tuh disebutnya Kasim. Jadi ya istilah Kasim tuh sebenarnya merujuk ke orang-orang yang udah dipotong organ laki-lakinya secara umum ya, secara keseluruhan. Bukan sebutan khusus buat orang-orang yang udah dipotong terus jadi pelayan istana kayak yang kebanyakan orang tahu. Nggak gitu ternyata. Bahkan kalau di bahasa Indonesia sebenarnya buat nyebut pelayan laki-laki itu istilahnya namanya sida. Jadi yang perempuan namanya dayang, yang laki-laki namanya sida. Nah kalau Kasim itu dipakai buat laki-laki yang udah dipotong secara umum, secara keseluruhan. Nggak cuma buat pelayan istana doang. Pokoknya semua yang udah dipotong atau dibikin impoten permanen ya itu disebutnya Kasim sebenarnya. Tapi zaman dulu kebanyakan Kasim tuh kerjanya jadi pelayan istana. Makanya arti istilahnya tuh jadi mengerucut ke situ kan. Oh ya, sama tambahan dikit, Kasim sendiri kalau bahasa Inggrisnya tuh namanya eunuch. One of the most dramatic examples of a eunuch's political clout is seen during the Ming Dynasty under Emperor Wan He, with over 10,000 eunuchs serving in the imperial court and between 70,000 to 100,000 holding official positions across the country. Eunuchs permeated every level of governance. Nah, kalau menurut South China Morning Post, ada beberapa alasan kenapa seseorang tuh bisa jadi Kasim. Ada beberapa alasan kenapa ada laki-laki yang bisa sampai dipotong alatnya. Alasan yang pertama, dia jadi Kasim tuh karena dipaksa orang tuanya waktu masih kecil. Ini kacau amat orang tuanya. Ya, jadi sekitar 1/8 Kasim yang ada adalah anak-anak yang dijual sama orang tua mereka buat dapat uang. Atau juga bisa juga supaya si anak nih bisa memperbaiki kondisi keluarganya dengan kerja di istana. Jadi kayak, nih, papa potong ya, biar nantinya kamu bisa kerja di istana. Biar nantinya kamu bisa mengangkat perekonomian keluarga kita. Oke, papa potong ya. Alasan yang kedua, orang dewasa yang kejepit kondisi ekonomi. Ya, ini mirip-mirip yang pertama nih. Cuma ya bedanya yang ini mereka nggak numbalin anak mereka ya, tapi numbalin diri sendiri aja udah. Jadi ya mereka nih karena nggak punya akses atau keterampilan yang dibutuhin buat dapat kerjaan, jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan buat survive ya dengan jadi Kasim istana, walaupun harus dibayar dengan kehilangan organ pribadi. Tapi selain orang-orang yang terpaksa jadi Kasim, kayak tadi karena alasan ekonomi segala macem kan, tapi ada juga tuh orang-orang yang jadi Kasim secara sukarela. Kenapa malah sukarela? Biasanya awalnya tuh karena waktu dia ngeliat Kasim-Kasim istana pada pulang ke kampungnya, itu tuh mereka tuh pada bawa uang dan harta yang banyak banget. Makanya mereka jadi pengen juga nih. Mikirnya tuh kayak, potong aja lah udah inilah. Yang penting bisa kerja di istana kan, bisa kaya raya. Daripada nempel juga buat apa, nggak pernah dipakai ini. Kok jadi sedih ya? Padahal sukarela lo dia lo. Oh iya, sama satu lagi, orang jadi Kasim, orang jadi dipotong tuh ya karena dapat hukuman. Tapi ya yang manapun penyebabnya, yang manapun alasannya, semua Kasim tuh pasti tetap nyimpan mendiang kejantanannya masing-masing di dalam wadah gitu. Buat kenang-kenangan. Kali-kali kangen kan, jadi kan tinggal ditengok tuh kan. Duh, dulu kamu nempel loh sama saya loh. Sekarang teronggok lesu. Aduh. Ini kenapa episode ini gue berasa jadi freak ya? Aduh. Nah, kalau Kasim istana, alasan utama kenapa mereka harus dipotong tuh biar mereka nggak tertarik buat ngerebut kekuasaan kerajaan. Dan biar mereka nggak bisa bikin dinasti sendiri.
Soalnya kan udah pasti nggak bisa punya keturunan kan, orang udah dipotong. Terus alasan lainnya juga biar mereka tuh bisa dipercaya ngejaga anggota kerajaan yang perempuan. Karena kan udah dipotong kan, jadi nggak bisa macam-macam kan. Kayak misalnya ada Qasim disuruh nemenin Tuan Putri gitu. Nah itu nggak perlu khawatir, nggak mungkin macam-macam itu Qasimnya kan. Ya gimana mau macam-macam, alat buat macam-macamnya aja udah nggak ada kan. Bahkan saking dipercayanya di Cina, Qasim tuh jadi satu-satunya kelompok dari luar keluarga kerajaan yang diizinin buat masuk dan tinggal di Forbidden City. Dibolehin mereka tinggal di kota terlarang. Dan faktor ini juga lah yang bikin banyak orang minat buat jadi Qasim. Karena ya kehidupan dan masa depan mereka terjamin kan, walaupun masa depan yang lain terenggut. Kalau menurut artikel yang terbitin di Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Oxford Academic, disebut kebanyakan Qasim istana Cina kuno tuh dipotong di usia dewasa muda, di umur-umur sekitar 20 tahunan. Biasanya umur-umur segitu, umur-umur 20 tahunan. Tapi kalau ada Qasim yang dipotong sebelum usia 10 tahun, itu biasanya dia bakal lebih dihargain, bakal lebih di-respect, karena dianggap masih bener-bener murni. Dan buat yang udah dipotong dari bocah gini, mereka juga jadi lebih dipercaya buat ngurusin anggota keluarga kaisar. Karena ya dipotongnya kan sebelum puber ya. Dianggapnya tuh jadi tuh mereka tuh lebih polos dan suci. Dan emang suara sama ciri-ciri fisik Qasim yang dipotong sebelum dan sesudah puber tuh juga beda kan. Yang dipotong sebelum puber tuh suaranya lebih tinggi, suaranya tuh lebih kayak cewek gitu. Ya prinsipnya sama kayak cara ngebikin penyanyi kastrato yang pernah kita bahas di video ini lah. Terus Qasim istana juga tuh tugasnya macam-macam ya. Mulai dari jadi pengawal permaisuri, penjaga pelayan harem, sampai yang jadi jabatan tertingginya tuh biasanya tuh ngurusin raja atau kaisar secara pribadi. Dan buat yang ngurus langsung kaisar gini, mereka nih dianggap sebagai orang kepercayaan kaisar. Bahkan sampai bisa punya pengaruh politik yang kuat karena kedekatan mereka. Bahkan saking dekatnya, Qasim ini tuh bisa sampai tahu banyak urusan-urusan sampai rahasianya kaisar. Dan kadang-kadang juga suka dimintain pendapat sama nasihat sama kaisarnya. Makanya suka ada kan pihak-pihak yang nyuap Qasim, biar si Qasim ini bisa ngasih influence atau mempengaruhi kaisar supaya memihak ke si penyuap. Atau ya biasanya biar si penyuap ini dikasih jabatan penting sama kaisarnya. Busuk juga nih caranya nih. Their proximity to the emperor allowed them to manipulate information flow, color the ruler's perception of external affairs, and even counteract any ministers who opposed their influence. Terus selain uang sama pengaruh, Qasim juga diyakini punya umur yang panjang nih. Tahu dari mana? Dari studi yang dipublikasiin di jurnal Current Biology. Jadi di jurnal itu ditulis para peneliti Korsel tuh sempat menganalisis 81 orang Qasim Korea yang lahir antara tahun 1556 sampai 1861. Dan dari penelitian ini ditemuin kalau usia rata-rata Qasim tuh lebih panjang 14 sampai 19 tahun daripada laki-laki lain di zaman itu. Jadi usia rata-rata Qasim di sana tuh 70 tahunan, bahkan ada yang hidup sampai 109 tahun. Di saat bersamaan, laki-laki bangsawan Korea aja tuh usia rata-ratanya tuh cuma 50 tahunan. Bahkan usia rata-rata laki-laki di keluarga kerajaan inti malah lebih pendek lagi, cuma sampai 45 tahun. Jadi ya buat angka harapan hidup di zaman itu, umur Qasim tuh emang panjang banget. Jauh lebih panjang daripada raja sama bangsawannya malah kan. Terus yang menarik lagi nih, dari 81 Qasim yang diteliti tadi, 3 diantaranya tuh adalah centenarian atau orang yang hidup selama lebih dari 100 tahun. Dan angka ini, 3 dari 81 ini masuknya gede banget loh. Soalnya kalau kita bandingin sama centenarian di Jepang modern aja, itu tuh angkanya tuh cuma 1 orang per 3.500 orang. Atau di Amerika tuh cuma 1 orang per 4.400 orang. Jadi perbandingannya tuh selalu 1 per berapa ribu, 1 per berapa ribu. Lah ini Qasim, dari 81 aja ada 3 yang umurnya tembus cepet. Mantap banget ini kan. Padahal zaman sekarang akses ke kesehatan tuh kan lebih canggih dan lebih gampang daripada zaman dulu ya. Makanya dari sini dianggap kalau peluang Qasim buat hidup nyampe 100 tahun tuh peluangnya 130 kali lipat lebih banyak daripada manusia yang tinggal di negara maju di zaman modern ini. Jadi ya buat yang pengen panjang umur, lu udah tahu kan harus apa kan? Some eunuchs even reached the age of 100, a rarity at the time. While some of this longevity can be attributed to the privileged lifestyle within the palace, the elimination of testosterone and its potential negative impacts on health might have also played a role. Tapi di zaman sekarang Qasim istana sendiri tuh udah nggak ada ya, karena ya kerajaannya juga udah runtuh kan. Qasim terakhir yang tercatat tuh berasal dari dinasti Qing yang meninggal di tahun 1996 di usia 93 tahun.
Nama Kasimnya Sun Yao-ting. Kalau menurut Los Angeles Times, Sun Yao-ting dia ini dipotong di umur 8 tahun sama bapaknya sendiri. Dipotong pakai pisau cukur. Ngilu anjir. Lu tau pisau cukur yang biasa gitu kan, yang ngerik-ngerik gitu. Lah ini dipakai motong alat anaknya. Ya waktu itu kondisi Cina tuh emang lagi kacau-kacaunya, soalnya banyak banget pemberontak yang pengen ngegulingin kekaisaran dan ngediriin negara republik. Nah, namanya banyak pemberontakan, ekonomi pasti drop dong, termasuk perekonomian keluarga Sun Yao-ting. Makanya keluarga Sun Yao-ting minta dia buat jadi Kasim Istana, biar bisa ngebikin perekonomian keluarganya jadi lebih baik. Soalnya waktu itu udah nggak ada jalan yang lain, ladang mereka, satu-satunya penghasilan keluarga mereka, itu malah diambil paksa sama tuan tanah yang kejam. Terus rumah mereka juga dibakar tuh sama si tuan tanah ini. Nah, waktu lagi susah-susahnya kan, mereka ngeliat tuh ada tetangga mereka yang kerja jadi Kasim yang lagi pulang kampung. Pulang sambil ngebawa uang yang banyak banget buat keluarganya. Nah, ngeliat tetangganya ini, bokapnya Sun Yao-ting jadi mikir nih. Kalau anak laki-lakiku jadi Kasim Istana juga, kita bakal bisa punya banyak uang dan kekuasaan nih buat balas dendam ke si tuan tanah itu. Mantap juga nih. Dan ya udah, dilakukan deh tuh operasi pemotongan barangnya Sun Yao-ting yang dilakukan sama ayahnya sendiri. Tanpa bius sama sekali dan pakai pisau cukur. Aduh. Masih ngilu loh gue ngebayanginnya loh. Dan di sini kalau menurut Reuters, buat ngejaga lubang pipisnya biar nggak nutup, bokapnya Sun Yao-ting tuh masukin bulu angsa ke dalam uretra anaknya. Terus sebagai pengganti fungsi perban, luka-luka Sun Yao-ting tuh ditutupin pakai kertas yang udah direndam minyak. Pak, anak sendiri loh itu, Pak. Sun woke up from unconsciousness 3 days after. He was almost paralyzed for 2 months. But he probably wanted to go back to bed once he found out Pu Yi stepped down. Our boy has suffered for nothing. They don't need eunuchs anymore. Nah, ini bagian paling mirisnya nih. Jadi, kalau menurut National Geographic, proses recovery potong barang tuh butuh waktu selama kira-kira 2 bulan lah. Sampai nantinya Sun Yao-ting bisa jalan dan beraktivitas normal lagi. Dan sayangnya yang bikin nyesek nih, waktu Sun Yao-ting akhirnya bisa jalan lagi, ternyata Kaisar Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing, dia nih udah digulingin beberapa minggu sebelumnya. Dia udah turun tahta karena pemberontakan yang terjadi. Terpukul lah di sini Sun Yao-ting sama bokapnya, udah rela-relain dipotong loh. Kaisarnya malah dilengserin sama pemberontak pro-republik. Kebayangkan lo kalau negara berubah jadi nggak dipimpin sama kaisar, ya kerjaan Kasim nggak akan ada lagi. Terus buat apa ini kemarin dipotong tuh buat apa? Berasa sih ya ini frustrasinya ya. Tapi untungnya terus Kaisar Puyi sama keluarganya tuh masih dibolehin buat tinggal di kota terlarang. Dan ini ngebikin Sun Yao-ting jadi naik lagi. Cita-cita dia buat jadi Kasim Istana akhirnya bisa tercapai. Dan waktu dia udah umur 14 tahun, Sun Yao-ting datang ke Beijing dan melayani keluarga paman Kaisar. Sampai endingnya dia jadi pelayan permaisurinya Kaisar. Sampai di tahun 1932, keluarga Kaisar Puyi dipindahin dan dijadiin pemimpin Manchukuo sama Jepang. Dan di sini Sun Yao-ting pastinya ngikut pindah sama mereka ya. Apa tuh Manchukuo? Oh iya, Manchukuo tuh adalah negara boneka Jepang di wilayah Manchuria. Nah, tapi terus kalau menurut Washington Post, setelah komunis berkuasa di Cina di tahun 1949, Sun Yao-ting sama Kasim-Kasim lainnya, mereka tuh jadi dibenci masyarakat karena dianggap sebagai simbol feodal. Bahkan para revolusionis tuh sampai ngeburu Kasim-Kasim buat dibunuh loh. Dan di sini banyak Kasim yang lebih milih bunuh diri dengan cara lompat ke parit di kota terlarang. Terus karena takut keselamatan keluarga mereka terancam, saudara-saudara Sun Yao-ting tuh sampai ngebuang toples yang isinya barangnya Sun Yao-ting yang udah dipotong dulu. Iya, jadi seonggok daging kenyal itu tuh dibuang sama keluarganya Sun Yao-ting. Karena kalau para revolusionis nemuin potongan daging itu di rumah mereka, ya mereka bakal habis. Kebayangkan kalau misalnya revolusionis ke rumah mereka, terus nemu toples pas dibuka. Ini daging saya bentuknya kenal ini. Saya juga punya yang kayak gini. Tapi kok ini terpisah, harusnya kan nempel ini. Berarti ada Kasim ini di keluarga ini. Semuanya bunuh ini. Mereka keluarganya ada yang Kasim nih. Jadi ya udah, daripada gitu kan, daripada sekeluarga mati kan, jadi ya cari aman aja udah. Maaf nih Sun, terpaksa harus kita buang nih. Dan Sun Yao-ting sendiri, walaupun dia sempat hampir terbunuh juga, tapi akhirnya dia bisa survive dan kerja sebagai penjaga di kuil Guanghua. Dan dia benar-benar tinggal di kuil itu sampai hari kematiannya. Dan Sun Yao-ting akhirnya jadi Kasim terakhir yang hidup yang kisahnya didokumentasikan di biografinya yang berjudul The Last Eunuch of China, yang terbit di tahun 1998. Terus selain itu Sun Yao-ting juga jadi inspirasi buat film Lai Shi, China's Last Eunuch yang rilis di tahun 1998 juga. Ada yang udah pernah nonton mungkin?
Oke, sekian dari bagian kali ini tentang kenapa Kasim harus dipotong barangnya. Sama tadi ada juga cerita mirisnya Sun Yaoting ya. Dipotong sama bapaknya, pas udah bisa jalan, udah siap kerja, malah malah digulingin tuh kaisarnya tuh. Aduh. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah atau mau nanya atau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.